Salam budaya. Selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Sedulur, Tatar Kahuripan kali ini berada di kota Cirebon dan akan mengajak dulur semuanya untuk mengunjungi berziarah ke makam salah satu anggota Wali Songo, yakni makam Syekh Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alam dengan Nyai Rara Santang atau Ibu Syarifah Mudaim yang merupakan putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Berlatar kehidupan kerajaan, Sunan Gunung Jati memiliki keahlian dalam berpolitik yang beliau manfaatkan dalam menyebarkan agama Islam ke masyarakat di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Barat. Berhubung beliau berdakwah di jalur politik, nama Sunan Gunung Jati ini memiliki julukan sebagai politikus ulung karena telah berhasil menaklukkan banyak kesultanan di daerah Cirebon dan Banten. Keahlian beliau dalam berdakwah lewat jalur politik membuatnya diangkat sebagai Sultan Cirebon. Dengan kepiawaiannya dalam berpolitik, Sunan Gunung Jati bisa mengubah Cirebon menjadi pusat industri niaga terbesar di Pulau Jawa. Seiring dengan banyaknya pendatang dan orang yang berdagang di Cirebon, ajaran Islam mulai dikenal hingga keluar Pulau Jawa. Saat menjabat sebagai Sultan Cirebon, beliau membangun banyak masjid dan pesantren di daerah Jawa Barat dengan basis dakwah yang berlokasi di Cirebon. Sunan Gunung Jati juga telah merubah sistem dan struktur pemerintahan dengan dasar kekuasaan religius yang mengajarkan kalau kekuasaan bukanlah berasal dari manusia melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Gunung Jati selain memiliki keahlian di bidang politik, beliau juga memiliki keahlian lainnya, diantaranya ahli pendidikan. Sunan Gunung Jati sangat cerdas dan piawai dalam mengajarkan muridnya baik ilmu keagamaan hingga keterampilan lainnya. Beliau masuk ke pelosok-pelosok desa guna memberikan pendidikan secara gratis kepada masyarakat yang kondisi ekonominya kurang baik. Banyak muridnya dari luar daerah berdatangan ke Cirebon pada malam Jumat setiap 1 bulan sekali untuk mendengarkan pengajian. Hingga kini tradisi menggelar pengajian sebulan sekali masih berjalan walau yang mengajar bukan Sunan Gunung Jati. Yang kedua, ahli bahasa. Sunan Gunung Jati sangat lihai dalam berbahasa. Tidak hanya bahasa daerah, tapi juga bahasa asing. Diketahui beliau menguasai 99 bahasa. Dengan itu beliau mudah berkomunikasi, berdakwah, hingga kesepakatan politik dengan pihak lain. 3. Ahli ilmu kedokteran. Sunan Gunung Jati memiliki keterampilan dalam dunia medis, mulai dari mengetahui penyakit, gejala-gejala yang dimilikinya, hingga bagaimana cara pengobatannya.
Yang keempat, ahli strategi perang. Menjadi Raja Cirebon membuatnya perlu menguasai strategi perang supaya bisa mempertahankan wilayah kekuasaannya. Berkat kelihayannya dalam berstrategi perang, beliau berhasil menaklukkan kerajaan Raja Galuh, Kuningan, dan Talaga. Beliau bahkan bisa menguasai Sunda Kelapa. Bisa dikatakan kalau wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon bisa mencapai seluruh Jawa Barat, hampir separuh Jawa Tengah berkat strategi perang yang dimilikinya. Syekh Syarif Hidayatullah wafat pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan 1568 Masehi di usia 120 tahun. Kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati karena dimakamkan di Bukit Gunung Jati. Sedulur, itulah sekelumit kisah tentang Sunan Gunung Jati. Mohon maaf bila ada cerita yang berbeda dari pemahaman dulur semuanya. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan atau wawasan dulur semuanya. Salam.